Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan perkuliahan online kita pada hari ini, dimana hari ini kita akan membahas materi tentang perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Oke, kita langsung saja ke inti pembahasan dalam materi ini. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan apa sih bedanya antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, kita awali dulu dengan mencoba untuk memahami kembali apa sih yang dimaksud dengan ekonomi ya. Jadi sebagaimana yang sering kita pelajari bahwasanya istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan nomos ya. Oikos itu artinya adalah keluarga ataupun rumah tangga, dan nomos artinya adalah peraturan ya, ataupun aturan ataupun hukum ya. Sehingga secara garis besar ekonomi itu diartikan sebagai aturan rumah tangga ya, atau manajemen rumah tangga ya. Dalam hal ini rumah tangga itu tidak bisa hanya diartikan sebagai rumah tangga hubungan antara suami dan istri ya, namun juga rumah tangga dalam arti secara luas ya, termasuk di sini nanti ada rumah tangga negara dan sebagainya. Nah, seiring dengan perkembangannya ekonomi itu yang awalnya diartikan hanya sebatas aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhannya, namun seiring dengan perkembangannya kemudian ekonomi itu berkembang dan akhirnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi dari hasil pengamatan para para cendekiawan ya, kemudian para ilmuwan ya, mengamati tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, nah, kemudian terkompilasi ke dalam sebuah buku ya. Nah, kemudian berkembanglah yang namanya ilmu ekonomi ya. Nah, mungkin termasuk saat ini kita juga mempelajari tentang ilmu ekonomi ya, termasuk ada, kalau di kita mungkin ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro, kemudian ada ekonomi pembangunan dan sebagainya. Itu adalah ekonomi dari sisi ilmu pengetahuan. Namun selain ekonomi itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan, nah dari pemikiran dan konsep yang dikembangkan itu kemudian diterapkan ya di dalam sebuah sistem ya, yang kemudian kita sebut dengan istilah sistem ekonomi ya. Jadi implementasi dari ilmu ekonomi itu kemudian menjadi sebuah sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi lah ini yang kemudian diadopsi oleh, nah, kalau dalam kita bicara tentang negara, maka diadopsi oleh negara untuk kemudian bagaimana sebuah negara itu memilih cara untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dia miliki, kemudian digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, saya kira mungkin kita semua sudah pernah belajar tentang sistem ekonomi ya, terutama sistem ekonomi yang konvensional atau yang sering kita dengar ya. Setidaknya ada 3 lah ya minimal ya. Ada sistem ekonomi kapitalisme, kemudian sistem ekonomi sosialisme ya, bahkan juga nanti ada alternatif yaitu sistem ekonomi campuran. Nanti coba akan kita membahas satu persatu ya, kemudian kita juga akan membandingkan dengan sistem ekonomi Islam itu seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita awali dulu dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, istilah ekonomi kapitalis ini saya yakin mungkin juga bagi kita semua sudah sering mendengar istilah ini ya. Jadi sebelum ke seperti apa sistem ekonomi kapitalis, mungkin kita lihat dulu secara sejarah, dan mungkin ini juga sudah kita singgung di materi sebelumnya ya, atau di minggu kemarin ya, bahwasanya sistem ekonomi kapitalis itu awal kemunculannya sebenarnya adalah ketika ditawarkan liberalisme ya. Jadi sejarah kemunculan liberalisme atau kapitalisme terbentang dari sejak abad ke-15 saat Eropa memulai era kebangkitan atau Renaissance ya, sampai sekitar abad ke-18 Masehi.
Setelah sebelumnya dari sejak abad ke-5 orang-orang Eropa hidup dalam era kegelapan atau the Dark Age ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya, bahwasanya sebelum abad ke-17 atau 18 itu kan, atau sebelum abad ke-15 itu kan orang-orang Eropa itu kan masih mengalami masa kegelapan ya, atau masih masa kegelapan mereka, sehingga ketika mereka mulai bangkit kembali ya, setelah abad ke-15 ya, kemudian yang dikenal dengan istilah Renaissance atau masa kebangkitan kembali ya, maka kemudian orang-orang Eropa pada waktu itu mencoba untuk membangun peradaban mereka, termasuk dalam hal ekonomi. Nah, sehingga termasuk dalam waktu itu juga muncul pemikiran tentang bagaimana sih agar masyarakat itu bisa sejahtera ya dari sisi ekonomi. Nah, termasuk salah satu pemikiran yang muncul adalah adanya konsep kapitalisme atau liberalisme ini ya, dimana dalam konsep kapitalisme itu sebenarnya adalah awal muasalnya adalah konsep liberalisme atau kebebasan. Jadi memang kenapa dulu Eropa itu mengalami masa kegelapan, karena memang salah satu sistem ekonomi yang dipakai itu adalah sumber daya alam yang dimiliki atau yang ada di dalam sebuah negara tersebut itu mutlak dikuasai oleh kerajaan-kerajaan ya, sehingga masyarakat tidak bisa bebas untuk memanfaatkan ataupun mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga produksi ataupun kegiatan ekonomi yang ada pada waktu itu sehingga masih sangat kecil ya, artinya karena masyarakat tidak bisa untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas atau memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sehingga ada salah satu tokoh yang kemudian punya pendapat bahwasanya ketika memang masyarakat itu pengen sejahtera, kemudian ekonomi biar tumbuh ya, maka masyarakat harus diberikan kebebasan ya, termasuk kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya alam gitu ya, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah mekanisme pasar gitu ya. Nah itu. Nah konsep ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan termasuk sekarang mungkin yang menjadi pelopornya adalah Amerika ya. Nah, kemudian pemikir utamanya adalah Adam Smith ya. Ini sekaligus sebagai bapak ekonomi ya, yang selalu diajarkan pada kita semua ya. Dimana Adam Smith ini dia memiliki karya, salah satunya adalah The Wealth of Nation atau kesejahteraan bangsa-bangsa ya, dengan teorinya laissez-faire atau kehendak bebas gitu ya. Jadi memang konsep yang ditawarkan oleh Adam Smith itu memang pada waktu itu adalah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada masyarakat ya, termasuk untuk memanfaatkan sumber daya alam ataupun untuk mengeksploitasi sumber daya alam ya, termasuk untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun. Sehingga dengan diberikan kebebasan itu nanti harapannya masyarakat bisa produktif gitu ya. Kemudian juga tingkat produksi juga nanti akan meningkat gitu ya. Nah, namun sayangnya ketika seiring dengan perkembangannya itu ya, yang tadinya awalnya hanya sebatas untuk memberikan kebebasan, tapi ternyata dengan konsep kebebasan tersebut justru tidak semua masyarakat itu kemudian bisa bertahan ataupun bisa memaksimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi gitu ya. Kenapa? Karena memang ketika kita menggunakan konsep kebebasan, maka di situ ada yang kuat dan ada yang lemah kan gitu. Sehingga yang bisa bertahan maka itu adalah mereka-mereka yang kuat, termasuk dalam hal ini yang paling bisa memaksimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ya mereka-mereka yang memiliki modal atau memiliki kapital gitu. Makanya kemudian yang awalnya konsepnya adalah liberalisme ya, sebenarnya memberikan kebebasan ya, akhirnya kemudian memunculkan konsep kapitalisme, karena yang menguasai kegiatan ekonomi itu akhirnya adalah orang-orang yang memiliki modal. Tidak semua orang kemudian bisa melaksanakan kegiatan ekonomi ya. Nah kemudian tokoh-tokoh pendukung dari konsep kapitalisme ini seperti Keynes ya, kemudian David Ricardo, kemudian Malthus ya, dan sebagainya, yang mungkin kita sebagai orang ekonomi sering mempelajari teori-teori yang diutarakan oleh mereka gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah konsep seperti apa sih konsep ekonomi kapitalis ya. Jadi pada dasarnya adalah tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana kemudian kegiatan ekonomi itu bisa dilaksanakan secara maksimal di tengah-tengah sumber daya alam yang terbatas, maka harus diserahkan kepada mekanisme pasar gitu ya. Biarlah mekanisme pasar yang bekerja kan gitu. Dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat ya, maka secara otomatis nanti dengan sendiri nanti akan mereka sendiri akan menentukan kan gitu pada tingkat seperti apa bisa menghasilkan barang ataupun bisa melaksanakan kegiatan ekonomi secara maksimal gitu ya. Kemudian pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Jadi karena memang sifatnya dasarnya itu adalah dibangun berdasarkan konsep kebebasan, maka konsep ekonomi kapitalis ini sangat mengakui yang sangat luas akan hak-hak pribadi. Jadi pada dasarnya siapapun boleh menguasai sumber daya alam, tapi tentunya dengan modal yang dia miliki kan gitu. Kemudian perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Ya, di dalam konsep kapitalisme itu semuanya diatur oleh mekanisme pasar atau disahkan pada mekanisme pasar. Harga naik atau harga turun ya itu akan tergantung dari kondisi pasar. Artinya ketika barang itu nanti ketersediaannya banyak ya nanti akan naik ya. Kemudian kalau kalau barang itu ketersediaannya sedikit maka nanti akan harganya akan naik, kalau ketersediaannya banyak nanti akan turun. Jadi di situ pemerintah dia tidak ada atau tidak diperbolehkan untuk melakukan ikut campur dalam dalam pasar gitu ya. Kemudian manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus ya, yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan di dalam konsep kapitalisme adalah karena memang diserahkan pada mekanisme pasar ya, kemudian masyarakat diberikan kebebasan sebebas-bebasnya sehingga muncullah yang namanya persaingan. Yang kadang persaingan ini justru ya tadi mengabaikan aspek moralitas, karena setiap individu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk kepentingan dia sendiri gitu ya, untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin untuk dirinya sendiri gitu ya, sehingga aspek moralitas itu kemudian akhirnya hilang di dalam konsep kapitalisme. Nah, tapi di situ memang konsep kapitalisme ini juga ada keuntungan maupun kelemahannya. Untuk keuntungannya misalkan adanya kebebasan yang mendorong kreativitas ya. Jadi karena memang masyarakat itu diberikan kebebasan, maka cenderung masyarakat itu akan kreatif gitu ya. Karena kalau dia tidak kreatif maka mereka tidak akan bisa bersaing kan itu. Kemudian rasionalitas, persaingan mengikuti produksi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dia bisa mencari untung yang banyak ya, maka dia harus mengikuti bagaimana persaingan di dalam industri kan gitu, dan termasuk dalam kegiatan produksi. Kemudian motif profit memotivasi orang berusaha lebih giat gitu ya. Jadi memang di sana memang karena diberikan kebebasan nanti akan munculkan persaingan, sehingga antara satu orang dengan orang yang lain itu akan saling berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan ya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya kan gitu. Nah, cuma di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, yang pertama adalah adanya kebebasan bisa munculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara besar-besarannya. Karena tadi ya, karena memang dasarnya adalah kebebasan, sehingga tidak heran kemudian di negara kapitalisme itu ya eksploitasi sumber daya alam besar-besaran gitu ya. Karena memang didasari oleh persaingan kan gitu. Siapa yang punya modal maka dia punya hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dia dapatkan melalui modal yang dia miliki kan gitu ya. Termasuk bahkan eksploitasi sumber daya manusia ya, termasuk mempekerjakan buruh dengan gaji yang rendah demi untuk mendapatkan untung yang besar ya. Ini juga termasuk hal yang menjadi kelemahan dalam kapitalis. Kemudian pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Nah, cenderung memang kegiatan ekonomi itu dikuasai oleh mereka-mereka yang memiliki modal gitu ya. Yang tidak punya modal bagaimana?
yang tidak punya modal, maka dalam sistem kapitalis itu ya mentok mereka hanya menjadi kaum buruh gitu ya, menjadi kaum buruh ya. Makanya ketika masa Adam Smith itu kemudian akhirnya muncul dua kasta di dalam struktur masyarakat itu ya. Ada namanya orang kaya atau yang kemudian kita sebut dengan golongan bourgeois. Ada juga mereka yang sekedar hanya menjadi buruh saja karena mereka dia tidak punya modal ya. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah kaum proletar kan itu. Nah, sehingga ada kesenjangan gitu ya. Kemudian keuntungan dinikmati secara tidak merata ya, karena tadi mereka yang punya modal itu dia bisa memperkaya diri, sedangkan mereka yang tidak punya modal ya mereka tidak akan bisa bertahan ya. Mereka hanya sebatas menjadi orang-orang yang berada di golongan proletar atau menjadi kaum buruh saja itu ya. Kemudian hidupnya juga materialistis karena memang persaingan, sehingga mereka tuntutannya adalah materialistis itu ya. Kalau mau bertahan ya maka dia harus mencari untung yang sebanyak mungkin kan itu, sehingga akhirnya dengan begitu segala aspek kehidupan masyarakat di negara kapitalisme itu orientasinya adalah materialistis. Nah kemudian ini bagaimana kemudian kapitalisme itu kemudian berkembang dan seperti apa realitanya saat ini ya. Nah, perubahan sistem kapitalisme itu sekarang menjadi modified atau adjusted kapitalisme. Jadi memang yang awalnya kapitalisme itu hanya tawaran saja, namun ternyata sekarang kapitalisme itu justru menjadi sebuah sistem ekonomi yang mungkin dipaksakan ya untuk dianut oleh negara-negara di dunia ya, sebagaimana mungkin yang dikehendaki oleh negara-negara kuat gitu ya. Seperti misalnya saat ini misalkan ya yang menganut sistem ekonomi kapitalis ya seperti misalkan Eropa ataupun misalkan Amerika itu ya, mereka akan memaksakan semua negara di dunia itu akan harus menganut sistem ekonomi kapitalisme kan gitu. Kemudian kemajuan lebih mengarah aspek fisik ya. Jadi memang dalam konsep kapitalisme ini lebih menekankan pada pembangunan secara fisikly gitu ya. Kesejahteraan itu ya ukurannya adalah kuantitas materi gitu ya. Sedangkan kualitas hidup itu mungkin tidak begitu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian ada kemajuan ya, tetapi penuh ketimpangan ya. Memang di negara-negara maju itu, di negara-negara kapitalisme itu ya sekilas kita lihat negara-negaranya memang maju gitu ya. Namun bukan berarti di sana tidak ada orang yang miskin kan gitu. Justru kalau di sana menjadi orang miskin mungkin ya nasibnya mungkin nggak akan ada harapan untuk hidup kan gitu. Karena nggak ada istilahnya di negara kapitalisme itu kita berharap pada orang-orang yang mau memberi gitu ya. Nah, karena di sana sifatnya adalah satu tadi materialistis, yang kedua adalah egois gitu ya. Sehingga tidak ada yang namanya seperti di negara kita misalkan dia mengharapkan pemberian dari tetangga ya, pemberian dari orang-orang yang mau memberi gitu ya. Itu mungkin tidak ada atau mungkin jarang sekali gitu ya. Nah kemudian yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin, ini juga muncul di negara kapitalisme gitu ya. Yang kaya orang yang punya modal ya dia akan dengan mudah memperkaya diri, tapi orang yang miskin ya mungkin dia akan sulit untuk bisa maju karena mungkin dia nggak akan bisa bersaing dengan orang-orang kaya, sehingga mereka akan tetap menjadi golongan-golongan buruh. Kemudian terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah ini ya. Nah kemudian selanjutnya adalah kita lanjut ke sistem ekonomi kedua, yaitu sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi sosialis gitu ya, atau juga mungkin mengarahnya ke komunis gitu ya. Nah sistem ekonomi sosialis ini ya sebenarnya adalah bentuk perlawanan dari sistem ekonomi kapitalis gitu ya, yaitu munculnya sosialis ini sebagai kritik atas sikap kapitalis yang disebut sebagai kaum bourgeois atau kapital dalam eksploitasi buruh. Jadi ada sebagian tokoh yang menilai sistem kapitalis yang ditawarkan oleh Adam Smith itu justru menimbulkan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal terhadap mereka yang tidak punya modal ya, atau kaum buruh. Nah tokoh pelopor dari sistem sosialis ini adalah salah satunya adalah
mungkin yang paling terkenal adalah Karl Marx ya, atau tokoh lain seperti Vladimir Lenin ya, penggerak Uni Soviet ya, yang mungkin sekarang Rusia itu ya. Nah, kemudian Karl Marx mengkritik sistem kapitalis tidak sesuai kemasyarakatan. Menurut Marx, alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat. Dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Jadi kalau kapitalis itu tadi justru agar masyarakat itu sejahtera itu diserahkan sepenuhnya kegiatan ekonomi itu kepada masyarakat, tapi kalau Karl Marx justru sebaliknya itu ya. Dia menilai kalau itu diserahkan pada masyarakat secara bebas, maka yang terjadi adalah tadi ada yang lemah, ada yang kuat gitu ya. Maka tidak terjadi semacam itu, maka harus dikuasai oleh negara sepenuhnya. Nah, jadi sistem-sistem produksi atau alat-alat produksi yang terutama yang vital itu harus dikuasai oleh negara. Nah, masyarakat tuh hanya tinggal terima hasilnya saja. Yang menguasai negara, yang mengelola negara, maka hasilnya baru nanti akan diserahkan secara merata kepada masyarakat sehingga nanti akan ada pemerataan ekonomi. Beda dengan kapitalis tadi. Nah, negara-negara pengaruhnya seperti misalkan dulu ya Uni Soviet ya, atau kalau sekarang ada Rusia. Kalau Rusia sekarang mungkin sudah tidak lagi sosialis ya, mungkin sudah ke kapitalis gitu ya. Kemudian juga dulu Jerman ya di masa Hitler ya. Kemudian juga Kuba, termasuk kalau sekarang ada Korea Utara gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah kecenderungan sistem ekonomi sosialis ya. Satu, kepemilikan harta oleh negara. Jadi memang dalam sistem ekonomi sosialis itu ya hampir semua kepemilikan itu dimiliki oleh negara. Masyarakat hanya tinggal menerima hasilnya saja. Kemudian yang kedua ada kesamaan ekonomi ya, jadi ada pemerataan ekonomi ya, jadi tidak ada yang namanya paling kaya dan tidak ada yang namanya paling miskin ya. Kemudian yang ketiga disiplin politik. Nah, kenapa harus ada disiplin politik? Karena memang di dalam sistem ekonomi sosialis itu untuk benar-benar membentuk negara sistem ekonomi sosialis itu biasanya menggunakan politik yang agak keras ya, seperti politiknya komunis gitu ya. Makanya negara-negara sosialis itu kebanyakan sistem politiknya adalah komunis ya, seperti misalnya Korea Utara yang kemudian termasuk dulu seperti Jerman waktu Nazi itu ya. Nah itu, sehingga memang masyarakat tidak terlalu banyak bicara tentang politik gitu ya, karena itu sudah mungkin partainya hanya satu ya, partai komunis gitu ya. Nah kemudian keuntungannya di sini juga sama, ada keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya kehidupan warga terjamin ya. Jadi kalau di negara sosialis memang kehidupan masyarakat itu terjamin gitu ya. Kemudian semua permasalahan didasarkan perencanaan negara, jadi lebih terfokus ya. Kemudian produksi dikelola oleh negara, jadi tidak ada lagi yang namanya orang kaya yang yang memonopoli kekayaan gitu ya, tidak ada kesenjangan ekonomi gitu ya. Nah, cuma kelemahannya adalah sulit melakukan transaksi tawar menawar yang disebabkan tingkat harga yang ditentukan oleh negara. Jadi memang di negara sosialis resikonya tadi masyarakat tidak bisa bebas karena semuanya sudah dikendalikan oleh negara. Kemudian tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya ya, karena memang tadi semua sumber daya alam itu semuanya dikuasai oleh negara gitu ya. Rakyat hanya tinggal menerima hasilnya saja gitu ya. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang ya, karena memang ya tadi banyak aturan dari negara ya biasanya. Seperti contoh misalnya di Korea Utara itu masyarakatnya kan tidak bisa bebas ya, sedikit saja melakukan kesalahan ya mungkin langsung ya negara akan bertindak ya, bahkan resikonya bisa langsung ditembak ataupun dibunuh kan itu, seperti di Korea Utara gitu ya. Nah itu, nah sehingga dari penjelasan tersebut sebenarnya permasalahan antara keduanya baik itu kapitalis maupun sosialis itu sebenarnya mereka itu perbedaannya hanya terletak pada siapa sih yang berhak untuk mengelola sumber daya alam kan gitu. Kalau kapitalis atau Adam Smith mengatakan yang berhak untuk mengelola sumber daya alam ya tiap individu kan itu. Masyarakat semuanya diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam. Tapi kalau Karl Marx itu kebalikannya ya, dimana Karl Marx mengatakan ya harus yang menguasai oleh yang menguasai sumber daya itu harus negara, jangan individu, karena kalau individu nanti
otomatis akan terjadi tadi tidak merata gitu ya, ada yang paling kaya dan ada yang paling miskin. Nah, sehingga memang yang menjadi luput dari keduanya adalah masalah ini, masalah norma ataupun etika, termasuk dalam hal ini adalah agama dalam kegiatan ekonomi. Nah, mereka hanya fokus pada siapa yang berwenang untuk mengelola sumber daya alam, tapi tidak membahas mengenai bagaimana etikanya di dalam kegiatan ekonomi. Justru keduanya malahan mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang yang tidak mempercayai agama. Seperti misalkan nanti di searching saja profil dari masing-masing kedua ini, baik itu Adam Smith maupun Karl Marx ya. Bahkan Karl Marx mengatakan ya namanya agama itu justru opium bagi masyarakat gitu ya, racun gitu ya. Makanya negara-negara yang komunis itu kebanyakan mereka tidak mengakui agama gitu ya. Nah, sedangkan titik berat di dalam ekonomi Islam itu juga malah sebaliknya ya. Justru ekonomi Islam itu justru ilmu ekonomi yang memang mengkaji aktivitas manusia dalam kaitannya memenuhi kebutuhan hidupnya, namun harus diilhami dengan nilai-nilai ataupun moral-moral ataupun norma ataupun etika yang sesuai dengan agama Islam. Sehingga poin di dalam ekonomi Islam itu sebenarnya adalah nilai-nilai ataupun norma-norma dalam aktivitas ekonomi, di mana norma-norma itu tentunya norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam. Gitu ya. Nah, ini adalah pandangan ekonomi ya. Jadi tadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, kapitalisme itu tadi orientasinya adalah materialistis gitu ya. Seluruh aktivitas ekonomi bernilai boleh dilakukan karena memang prinsipnya adalah kebebasan. Jadi siapapun boleh melakukan kegiatan ekonomi asalkan itu mengandung nilai materi ataupun menguntungkan. Nah, dasar dari sistem ekonomi kapitalisme ini ya tadi kebebasan ya, sehingga sana itu makanya di negara kapitalisme itu kehidupan masyarakatnya itu sangat liberal, bebas, mau ngapain saja boleh kan itu. Sebaliknya sosialis tadi justru aktivitas ekonomi itu semuanya diatur oleh negara, masyarakat tidak bisa bebas, justru masyarakat terkekang kan itu. Nah, sehingga muncullah namanya otoritarianisme negara. Jadi negara itu sangat otoriter ya. Negara itu semua harus tunduk terhadap negara. Jadi kalau ada yang melawan negara ya sudah urusannya nanti akan bisa fatal kan itu, bisa langsung dibunuh dan sebagainya. Bagaimana dalam Islam ya? Nah, seluruh aktivitas ekonomi kalau dalam konsep Islam maka ya diatur sesuai dengan konsep Islam ya, termasuk seberapa sih kepemilikannya kan gitu, termasuk di sini juga menekankan masalah etika, masalah moral dan sebagainya. Sehingga harapannya orientasinya ya kebebasan tapi juga harus diatur, tidak 100% bebas, tapi juga negara juga tidak boleh otoriter kan gitu. Nah, nanti penjelasannya akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Ini termasuk ya nilai dasar sistem ekonomi Islam, misalkan ya dari sisi kepemilikan saja itu dalam konsep ekonomi Islam jelas berbeda ya, dimana dalam konsep Islam kepemilikan itu kemudian ada 3 ya, di materi tentang hak milik gitu ya, atau harta dan kepemilikan gitu ya. Itu ada namanya milik individu, ada milik negara, dan ada milik umum kan itu. Sehingga ekonomi Islam tidak seperti kapitalisme yang mengakui milik individu saja, atau juga tidak juga seperti sosialisme yang hanya mengakui semuanya milik negara. Tapi dalam Islam yang diakui ada 2, yaitu milik individu, milik umum, dan juga milik negara. Nah, kemudian ini yang juga menjadi ditekan dalam ekonomi Islam yang mungkin tidak ada dalam baik itu kapitalisme maupun sosialis gitu ya. Dalam kapitalisme misalkan nggak ada namanya etika sederhana, hemat, itu nggak ada ya. Kenapa? Karena orientasi kapitalisme adalah profit oriented ya. Bagaimana yang penting mencari untung yang besar. Masalah sederhana, hemat dan sebagainya itu bagi mereka tidak ada panduannya kan itu. Sosialisme juga sama ya. Karena semuanya diatur oleh negara, maka ya nggak ada istilahnya ini. Setiap individu nggak bisa menjalankan ini karena semuanya sudah diatur oleh negara. Beda dengan ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam menekankan ini, seperti misalkan dalam ekonomi aktivitas kita harus sederhana,
kemudian harus hemat. Nah, ini adalah poin-poin yang sangat penting ya, yang mungkin tidak ada dalam konsep ekonomi konvensional, baik itu kapitalis maupun sosialis. Nah, ini saya rasa sejalan dengan konsep ekonomi modern. Ya, makanya sebenarnya kalau kita bicara sistem ekonomi saat ini, sistem ekonomi modern saat ini sebenarnya mereka juga sudah mulai jenuh dengan konsep ekonomi kapitalisme maupun sosialisme kan gitu. Walaupun sekarang mungkin hampir semua sistem ekonomi dikuasai oleh dua sistem itu ya, antara blok kapitalisme maupun sosialisme gitu ya. Tapi ternyata dunia sudah mulai jenuh gitu ya. Ya, mereka sudah bosan dengan pertentangan kedua sistem ekonomi itu gitu ya, yang kadang mengabaikan aspek moralitas ya, sehingga sekarang banyak sekali yang namanya kerusakan lingkungan ya, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sehingga merusak ekosistem dan sebagainya gitu ya. Sehingga sekarang muncul konsep-konsep ekonomi baru seperti ada namanya green economy ya, kemudian ada lagi termasuk ekonomi Islam gitu. Artinya apa? Konsep ekonomi yang sekarang ditawarkan itu justru ada sistem ekonomi yang lebih mengedepankan aspek norma ataupun aspek moralitas di dalamnya, sehingga bagaimana orang melakukan kegiatan ekonomi itu tapi juga harus ada nilai-nilai moralitas maupun nilai-nilai norma yang harus diterapkan ya dalam menjalankan aktivitas ekonomi kan itu. Nah, termasuk ini juga yang menjadi poin dalam sistem ekonomi Islam. Orientasi dalam sistem ekonomi Islam itu juga harus bukan berarti kemudian setuju dengan kapitalisme yang bebas sebebas-bebasnya. Dalam konsep ekonomi Islam bebas ya. Kita mau menjalankan bisnis apa saja bebas. Makanya dalam kaidah fikih itu disebutkan al-aslu fil muamalatil ibahah ya. Kita menjalankan bisnis apapun itu boleh-boleh saja, semuanya boleh gitu ya. Tapi ada batasannya, kebebasan itu ada batasannya. Beda dengan kapitalisme yang liberalisme yang sangat bebas. Ibaratkan mohon maaf mau telanjang di pinggir jalan saja itu boleh bagi orang kapitalisme kan gitu, asalkan tidak mengganggu hak orang lain, prinsip mereka kan gitu. Dalam Islam enggak gitu ya, bebas tapi ada aturannya. Nah, tidak juga seperti sosialis yang terlalu mengekang gitu ya. Nah, kalau terlalu mengekang maka akan melanggar hak asasi manusia kan gitu. Nah, kemudian alokasikan sehasil kepada yang tak mampu. Ini juga yang menjadi kelebihan ekonomi Islam ya. Bagaimana tujuan aktivitas ekonomi dalam ekonomi Islam? Ya sebenarnya ini tengah-tengah antara ekonomi kapitalis maupun sosialis. Kalau tadi kapitalis itu orientasinya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi setiap individu, tapi kadang ketika sudah dapat keuntungan mungkin mereka tidak ada orientasi untuk berbagi pada orang lain ya, atau juga tidak seperti sosialis ya, yang orientasinya semua sama rata, jadi nggak ada orang yang paling kaya gitu ya. Tapi kalau dalam ekonomi Islam itu sebenarnya tengah-tengah gitu ya. Satu sisi setiap orang itu punya hak untuk kaya, tapi ketika dia kaya maka dia punya hak kewajiban juga untuk bagaimana kemudian orang yang tidak kaya itu juga harus mendapatkan manfaat dari kekayaan kita kan itu. Makanya ada namanya zakat, infak, wakaf maupun sedekah ya. Ini dengan tujuan agar satu sisi kita boleh memperkaya diri, tapi satu sisi kita juga jangan sampai meninggalkan orang yang kurang mampu kan gitu ya. Nah tadi ya, ini mungkin untuk lebih detailnya kerangka kerja sistem ekonomi Islam ya. Tadi dari sistem kepemilikannya itu ya, dimana dalam konsep Islam kepemilikan itu ada 3 itu ya. Ada milik individu atau milik fardiyah, kemudian ada milik umum atau milik amah, dan juga ada namanya milik daulah atau milik negara. Nah, jadi kepemilikan dalam ekonomi Islam itu sifatnya adalah tidak hanya tunggal ya, tapi ada 3 jenis kepemilikan. Beda dengan kapitalis, kepemilikannya tunggal, semuanya milik individu. Sosial juga sama, tunggal, semuanya dimiliki oleh negara. Nah itu. Kemudian peranan negara. Nah negara juga dia
punya, kalau di kapitalis kan tadi negara tidak punya wewenang sama sekali gitu ya. Kemudian dalam sosialis wewenangnya terlalu besar ya. Tapi kalau dalam negara maka wewenangnya adalah tidak memiliki wewenang secara penuh, tapi juga tidak lepas tangan gitu ya. Termasuk bagaimana akan memastikan masyarakatnya itu biar sejahtera. Maka ya salah satu adalah negara harus hadir di situ untuk menyiapkan sistem untuk bagaimana menjamin masyarakat yang miskin kan gitu. Makanya dengan adanya zakat dan lain sebagainya kan itu. Nah ini makanya dalam sistem ekonomi Islam itu maka zakat ini menjadi hal yang sangat penting keberadaannya gitu ya. Nah, termasuk di dalam ekonomi Islam tidak semuanya bebas dilakukan ya, seperti halnya dalam kapitalisme, sehingga bisnis-bisnis yang memang dilarang oleh agama khususnya dalam Islam maka ya tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat kan gitu. Ini maka sebenarnya kalau kita mengacu pada konsep ekonomi Islam seperti ini, maka sebenarnya negara mana sih yang menganut sistem ekonomi Islam ya? Maka jawabannya adalah sampai sekarang sebenarnya tidak ada yang secara letterlek mengatakan menganut sistem ekonomi Islam. Bahkan negara Muslim pun atau negara Islam pun mungkin tidak sepenuhnya mereka mengakui sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Islam. Seperti misalkan contoh ya, Mekah Arab Saudi misalkan, walaupun di sana negaranya Muslim tapi tidak sepenuhnya mereka mau sistem ekonomi sistem ekonomi Islam. Bahkan bisa jadi lebih condong ke kapitalisme kan gitu. Nah ini malah justru kalau kita lihat nilai-nilai yang ada di sistem ekonomi Islam itu justru diterapkan oleh sistem ekonomi yang ada di Indonesia ya, atau sistem ekonomi Pancasila lah misalkan ya. Nah, kenapa kok saya bilang seperti itu? Satu ya, di dalam undang-undang kita itu kan memang sumber daya alam itu ada yang harus dikuasai oleh negara, ada yang boleh dikuasai oleh individu, atau juga boleh juga dikuasai oleh umum kan itu. Jadi negara kita itu makanya kita kan menganut GNB ya, atau gerakan non blok. Artinya kita tidak ngeblok ke kapitalisme, kita juga tidak ngeblok ke sosialisme gitu ya. Karena kita nggak setuju dengan konsep mereka gitu ya, sehingga kita menganut konsep yang kita rumuskan sendiri ya, yang sebenarnya masuk ke dalam kategori sistem ekonomi campuran gitu ya. Nah itu sehingga termasuk dalam hal kepemilikan sumber daya alam pun kita diatur dalam undang-undang bahwasanya tidak semuanya dikuasai oleh individu, tidak semuanya juga dikuasai oleh negara. Ada sebagian yang dikuasai oleh negara ya, misalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu maka dikuasai oleh negara. Nah, tapi kalau tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak boleh dikelola secara individu kan itu. Itu dari sisi kepemilikan. Yang kemudian peranan negara ya. Ini juga di kita di pemerintah itu tidak semata-mata kemudian pemerintah terlalu ikut campur dalam hal kondisi pasar gitu ya. Ketika memang barang langka misalkan, maka nggak bisa pemerintah itu langsung menetapkan harganya harus sekian. Maka ketika memang harganya sedang mahal ya, maka secara otomatis bagaimana intervensi pemerintah ya, tidak dengan cara menentukan harga, tapi dengan cara memastikan agar ketersediaan barang itu ada dan bertambah sehingga nanti harga itu akan turun kan itu. Kemudian peran institusi zakat. Nah ini di kita walaupun bukan negara yang menganut sistem ekonomi Islam, tapi secara nilai-nilai sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Kenapa? Karena kita pun sekarang sudah mulai menggunakan instrumen zakat untuk kebijakan fiskal kita ya. Misalkan ya, pemerintah sekarang udah punya namanya Basnas ya, dimana Basnas itu punya tugas untuk mengelola dana zakat, dan termasuk zakat ini juga digunakan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Itu termasuk lembaga-lembaga yang lain ya, seperti wakaf itu juga kita diakui gitu ya. Kemudian pelarangan ya, nah ini termasuk dalam sistem ekonomi Islam itu juga harus dilarang bisnis-bisnis yang terlarang gitu ya.
Kalau di kapitalisme yang penting untung ya silakan jalankan. Makanya di daerah misalnya di negara kapitalisme, itu misalkan di Amerika misalkan ya, ada pusat perjudian ya seperti Las Vegas gitu ya. Itu di sana hal yang wajar. Kenapa? Karena prinsipnya mereka bukan hal haram dia. Prinsipnya adalah asalkan itu menguntungkan negara ya silahkan. Asalkan itu dianggap mesejahterakan masyarakat ya silahkan jalankan. Tapi kalau di kita kan enggak ini ya. Walaupun itu menguntungkan, walaupun itu mesejahterakan, tapi kalau itu dilarang dalam agama ya maka tidak diperbolehkan. Nah, di kita sebenarnya di Indonesia itu juga masih sesuai dengan nilai-nilai ini gitu ya. Misalkan ya di kita mungkin belum ada namanya undang-undang yang melegalkan bisnis yang mengandung perjudian misalkan. Nggak ada namanya kasino ya di kita ya, kecuali kalau ilegal ya mungkin ada ya, tapi kalau yang legal itu nggak ada. Beda dengan di negara sebelah kita misalkan Singapura itu ya kasino atau pusat perjudian itu sudah legal gitu ya. Itu. Nah itu jadi artinya walaupun di kita itu tidak secara resmi mengaruh sama ekonomi Islam, tapi secara nilai-nilainya itu masih sangat sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Kenapa? Karena memang konsep tata negara kita itu memang masih mengadopsi nilai-nilai agama ya, termasuk dalam konsep ekonomi yang dijalankan pun ya akhirnya masih menggunakan dasar-dasar agama dalam merumuskan konsep ekonomi yang kita jalankan. Oke, mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan terkait dengan perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.